Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, and how are you today? Oke kelas, hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris ya. Oke? Nah, untuk hari ini chapter 2 ya, kita masuk ke bab 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada 2 materi. Nah, simple present tense atau subject plus verb 1 dan make only there. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas untuk simple present tense atau subject plus kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Oke? Nah, simple present tense. Nah, present tense is used to habit, daily activity, and fact. Nah, present tense itu biasanya digunakan untuk habit. Nah, ada kata habit, daily activity, and fact. Nah, di sini bisa digunakan untuk habit. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan kamu misalnya makan, mandi, tidur, itu kebiasaan yang sering kalian lakukan. Daily activity atau kegiatan sehari-hari, misalnya kegiatan sehari-hari pergi ke sekolah, lalu mengerjakan PR dan belajar. Dan fact, yaitu berupa fakta. Lalu for the verb using verb 1. Lalu untuk verbnya atau kata kerjanya diikuti atau digunakannya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kalau minggu lalu menggunakannya verb tambahkan ing. Oke? Nah, kita lihat di sini simple present tense. Nah, kalau untuk yang pertama subject plus verb 1 without s or es. Nah, untuk yang pertama penggunaan kata kerja verbnya tanpa s atau es ya. Nah, penggunaan kata kerja tanpa s atau is itu untuk subjeknya plural. Oke, untuk subjeknya plural atau jamak. Apa saja? Yaitu ada I, you, we, dan they. Oke? Nah, kita lihat contohnya di sini ada I go to school. Kita lihat di sininya verbnya adalah go tanpa s or es. Di sini ada lagi you play doll, sama play-nya di sini verb without s or es, tanpa ada s atau es. We eat noodles. Eat-nya juga tidak ada tambahkan s or es. Lanjut, adalah yang they drink a juice, sama tidak tambah s or es. Oke? I go to school. Saya pergi ke sekolah. You play doll. Kamu bermain boneka. We eat noodles. Kami makan mie. They drink a juice. Mereka minum jus. Oke? Untuk yang pertama, subject plus verb 1 without s or es. Paham ya kelas? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang yang subject plus verb 1 with s or es. Nah, penggunaan kata kerja verb dengan tambahan s atau es itu kita menggunakan subjeknya, yaitu subjeknya singular. Oke, subjek singular atau tunggal. Nah, apa saja? Yaitu ada she, he, dan it. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk hewan atau benda. Perhatikan, she itu juga bisa digunakan mother, sister, nama orang juga bisa, tapi nama orangnya khusus untuk perempuan ya. Jadi she itu bisa aja menggunakan nama orang, bisa juga pakai mother, bisa juga menggunakan sister. Sedangkan he itu untuk dia laki-laki bisa father, ayah, lalu brother, saudara laki-laki, dan bisa nama orang seperti contohnya Jones, Tommy, dan lain-lain. Nah, kalau it ini untuk nama hewan atau nama benda. Misalnya hewan, kucing, the cat,
the bird, lalu lion, dan lain-lain. Kalau benda misalnya table, chair, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contohnya ya. Example, she goes to school. Nah, perhatikan di sini verbnya ditambahkan es. Oke, she goes to school ditambahkan es ya. Lihat, he plays. Nah, ditambahkan s. He plays badminton. The cat eats a fish. Tambahkan s-nya, verbnya. Jadi, verb untuk subjek she, he, it itu harus ditambahkan s atau is. Kalau tadi subjek Ayu Dewi tidak ditambahkan s atau is. Nah, kalau go menjadi goes, plays menjadi plays, cat eats menjadi eats. Oke? Paham ya? Nah, kita lihat di sini contohnya lagi ya. Number 1, Eliza makes or makes an ondel-ondel doll. Perhatikan di sini ya. Make or makes. Nah, Eliza adalah nama orang. She, perempuan kan? Berarti jawabannya adalah yang makes. Harus ditambahkan s. Yang kedua, we draw or draws a bus of Transjakarta. We, artinya kami. Berarti dia masuknya ke plural subject atau jamak. Nah, berarti tidak harus ditambahkan s. Berarti draw. Number 3, my mother cooks or cooks a fried rice. Tadi dikasih tahu kalau misalnya mother, sister itu masuknya ke dia perempuan, she berarti harus ditambahkan s. Oke. Last, Eliza and Maman. Oke, di sini ada dua nama orang, Eliza dan Maman. Tapi perhatikan di sini ada dua. Kalau cuma hanya satu, baru harus tambahkan s. Seperti contoh nomor 1. Tapi ini kan dua nama. Berarti tidak harus ditambahkan s atau s. Berarti dia without s or s, tanpa s ya, tidak ditambahkan. Berarti jawabannya adalah yang go. Oke, Eliza and Maman jawabannya adalah go. Tidak ditambahkan s atau is. Oke, paham ya? Eliza makes an ondel-ondels. We draw a bus of Transjakarta. My mother cooks a fried rice. Eliza and Maman go to Monas. Okay? I think it's enough for today. For materi ini, simple present tense, yang mana subjek yang harus ditambahkan s dan mana subjek yang tidak harus ditambahkan s. Oke, Miss Ade rasa cukup ya untuk materi ini. And thanks for your attention and watch the video. And see you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.